Kalau begitu kita korban sudah, terasa bikin gereja sudah. Tanpa Tuhan kita hidup sudah. Kalau memang pemerintah gereja mau bantu kita ini sudah. Kabupaten ini tidak jelas dengan gereja. Entah kabupaten tidak jelas, tapi gereja ini harus jelas. Betul. Klasis jangan baku rebu kita kayak permainan untuk mau apa begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Hal-hal ini bukan terjadi di orang yang sudah kembang kayak di kota-kota, di dekat kota begitu, itu masih bisa. Tapi yang kita jauh dari kota sampai hidup ini ada ini. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi diskusi kali ini tentang gereja. Tadi kami itu mau bakti sosialnya tadi siang, karena pagi kami ibadah, ini hari Minggu, hari kebangkitan. Kami ibadah, kemudian gereja itu kosong, tidak ada pelayan gereja, bahkan pendetanya kosong, terus majelis-majelis juga tidak ada. Nah, ini yang kami dari teman-teman komunitas medis Papua Tanpa Batas yang ambil alih semuanya. Kami ibadah dengan masyarakat, dan ini yang mungkin kami ingin diskusi tentang gereja ini dengan kakak kepala suku. Dipersilakan kakak, apa yang ingin kakak kepala suku sampaikan mengenai pelayanan gereja, khususnya gereja ini. Bagaimana sampai pelayan-pelayannya juga tidak ada, bagaimana kondisi selama ini di sini? Ya, terima kasih waktu. Kalau di sini kondisi gereja seperti yang tadi kita bicarakan masalah pemerintahan. Sekarang kita masuk ke gereja. Gereja ini memang kami tahu dari gedung sinode, klasis dan lain-lain itu di kantor sana. Mereka tahu bahwa di sini ada gerejanya ada. Tapi yang kami rasakan, jemaat yang rasakan itu, yang bisa sponsor kita baik untuk sukses gereja yang bagus, tenaga yang bagus, itu dari mana? Tanpa pemimpin, paling kita di bawah ini korban. Jemaat tetap korban. Maka itu gereja-gereja yang sekarang sekitar ini, tadi dari Maganeira dari sini sampai ke Benawa, dari Meteor sampai ke Benawa, jujur saya bicara bahwa nama saya Melkian Sawatu, saya kepala suku di Neira. Tapi gereja-gereja yang sekarang kita lihat lebih kekurangannya terlalu hebat. Tenaga gereja ini tidak ada. Kenapa pelayan-pelayan di gereja tidak ada, baru gedung gereja ada? Tolong diperhatikan bagian dari sini. Iya, tadi gedung gereja kosong. Kosong. Nanti saya kasih tunjuk teman-teman dia punya kondisi gerejanya tadi. Kenapa pelayan tidak ada? Terus pendeta tidak ada, penggila tidak ada. Itu ada apa? Begitu maksud saya. Kenapa? Karena ini. Kita hari ini masuk klasis ke sana, sinode kan pusat, tapi klasis ini yang mengatur kita lagi. Kita masuk klasis Jayapura, klasis Jayapura itu harus klasis Alimiato. Kita menuju ke klasis Mambram Raya bilang harus melalui ini dulu. Jangan sekali buat hari. Kalau begitu kita korban sudah, terasa bikin gereja sudah. Tanpa Tuhan kita hidup sudah. Kalau memang pemerintah gereja mau bantu kita ini sudah. Kabupaten ini tidak jelas dengan gereja. Entah kabupaten tidak jelas, tapi gereja ini harus jelas. Betul. Klasis jangan baku rebu kita kayak permainan untuk mau apa begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Hal-hal ini bukan terjadi di orang yang sudah kembang kayak di kota-kota, di dekat kota begitu, itu masih bisa. Tapi yang kita jauh dari kota sampai hidup ini ada ini. Betul. Tadi adik-adik dari tim sudah saksikan bahwa mereka masuk gereja, siapa melayani? Tidak. Malahan mereka yang bantu kita layani. Ini suatu bukti untuk pemerintah gereja bahwa harus jelas, klasis harus jelas. Jangan klasis itu kita itu bingung. Akhirnya pelayanan dan itu kurang ada ini. Tenaga-tenaga untuk dalam pelayanan kita itu tidak ada. Ini sekarang kita bikin kayak
anak-anak sekolah minggu. Satu naik bicara sembahyang, besok satu bicara lagi sembahyang. Itu anak sekolah minggu. Masyarakat yang pimpin. Masyarakat yang pimpin. Saya sendiri pun 2 kali pimpin di gereja sini. Saya Mekiawati. Kenapa? Saya bukan bagian dari situ. Karena tidak ada pendeta. Karena tidak ada pendeta pinggir, tidak ada. Semua sama sekali. Semua sama sekali tidak ada badan-badan itu. Itu hal apa yang bisa begitukan. Ini gereja. Gereja tidak usah kita begitu. Jadi pemerintah gereja juga serius dengan kita sudah. Tolong itu. Kenapa tidak bisa? Jadi pemerintah juga bingung mau urus di kelas ini, lempar kelas ini, lempar ke sini. Itu sudah. Beberapa kabupaten ini. Itu. Wah, jadi status juga Status sudah jelas. Jadi pelayanan kerohanian di Kampung Nairan juga tidak berjalan. Tidak berjalan baik. Entah pendidikan, gereja, tidak jalan baik ini. Adik-adik itu saksikan. Hari ini bukti untuk mereka. Supaya saksikan bahwa benar daerah-daerah ini tertinggal. Daerah lain bisa, tapi daerah-daerah ini tertinggal sepanjang dari distrik air sampai di sini tidak ada pelayanan. Tapi kita bicara sesuatu itu sudah oke. Dari pemerintah rasa itu sudah genap. Yang merasa di kampung tidak genap, lebih kurang lagi. Ya itu tentang gereja. Gereja bagus gedungnya pemerintah sebikin, tapi pelayanannya kenapa tidak ada. Terus dari mana ya bisa sponsor kita harus jelas juga. Jelas. Sinodenya harus jelas. Sinodenya jelas, klasisnya jelas dan sama di genapi. Ya itu begitu, saudara-saudara. Wah, ribet juga. Kalau masalah ini hal-hal mendasar mengenai gereja, mengenai pendidikan, kesehatan apalagi. Wah ini semoga ini video singkat diskusi kami ini bermanfaat dan semoga ini didengar oleh para pemangku pengambil kebijakan lah di sinode maupun di pemerintah supaya Kampung Nairan ini memang betul-betul diperhatikan. Status administrasi pemerintahan maupun gereja juga harus jelas. Ya, oke. Terima kasih itu cerita-cerita kami. Kita akan ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Selamat. Salam dari Nairu. Terima kasih.